إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جل العبد إلى حضرة الشيخ الطغاة العجيل إلى حضرة الشيخ منصور المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معلم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن زيد إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة عمر الغوث إلى حضرة أبي عبد الحداد إلى حضرة الشيخ بدر الشهر البنجي إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجي إلى حضرة الشيخ شرن عبد البنجي إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين البدر البنجي ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلى درجات والجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وسن التعظيم والجلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان من جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Sabang daripada kitab Tabil Qabil. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala man qala alhamdulillah tuftahu lahu abwabus sama. Kepada membicarakan tentang zikrullah. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan kata Sidin man qala alhamdulillah, barang siapa yang ada dia mengucap alhamdulillah tuftahu lahu abwabus sama, niscaya dibukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi untuk buka pintu langit itu apa-apa aja nang kuburan kita nggak tahu. Itu ucapannya gampang, tapi pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takbiru yamla'u ma bainas samai wal ardi. Adapun ucapan takbir itu adalah memenuhi daripada apa yang ada antara langit dan bumi. Kita mengucap takbir, jadi keluaran daripada rahmat yang antara langit dan bumi. Kemana masuknya kawak kita ada lapisan rahmat masuk. Kalau ucapan takbir ini diucapkan ketika sembahyang Allahu Akbar, mulai awal sembahyang sampai tutup sembahyang masuk maktab rahmat. Yamla'u ma bainas samai wal ardi. Wa tasbihu lillahi ta'ala la yantahi ila thawabihi ilma ahadin dunallahi ta'ala. Dan adapun kata Sayyidina Umar tadi, Abdullah bin Umar ucapan tasbih lillahi ta'ala yang tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yantahi ila thawabihi, maka tidak tahu berapa jumlah pahalanya, tidak berkesudahan pahalanya, tidak diketahui oleh salah seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Ini bisa kita membaca lapihan tadi, lapihan pada hitungan tasbihnya, saking musuhnya. Subhanallah, lapihan. Tapi musuhnya tadi dapat juga, tapi enggak ada. Namunnya pas bagus pas ada orang bisa jual lebihan mengasihkan sebenarnya kami mahayal memang ya nyapas bagus karena mau nabi yang ada berdosa juga kita oleh tapi yang ada boleh ada apa ada hukumnya lebihan malah bagus, tapi nabi menganjurkan tasbih 33. Qala Allah Ta'ala wa jalla Allah Ta'ala idza dzakarani 'abdi bi nafsi, hadis qudsi. Ketika atau apabila ada seorang hambaku dia menyebutku dalam keadaan sendirian tadi.
Dia dalam keadaan sendirian berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi berzikir sini masuk, berwirid juga masuk, baca-bacaan yang lain masuk juga. Fi nafsihi, dia menyebutku kata Allah Ta'ala pada waktu sendirian. Zakartu fi nafsi, niscaya aku pun menyebutnya, mengingatnya dalam keadaan sendirian juga. Wa idza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi, menyebutku di tengah-tengah orang banyak. Tengah-tengah orang banyak, maka aku pun menyebutnya kata Allah Ta'ala di kumpulan orang yang banyak, di kumpulan orang yang lebih baik, lebih mulia. Aku sebut namanya ya Tuhan, aku ingat namanya. Wa qala ma min 'abdin yad'u jambahu 'alal firasyi. Jadi kata Allah Ta'ala juga, tiada seorang manusia. Wa qala min 'abdin, tiada seorang daripada manusia atau seorang hamba yad'u jambahu 'alal firasyi, dia ketika hendak tidurnya berzikir kepada Allah Ta'ala, pembacaan namuling. Fayadkulullah Ta'ala fayadrikuhun naumu, setelah dia berbacaan namuling itu lalu memperdapati akan dia oleh mengantuk atau sudah terpejam matanya. Orang mengantuk pada sudah, tapi sampai berbacaan namuling ada tuntung bacaannya lagi, ada habis, ada harus maruf banget. Wa huwa kadzalika illa kutiba dzakiran ila an yastayqidha, maka Allah Ta'ala akan dituliskan baginya dalam keadaan muring tadi, dianggap orang nang berzikir, hatta yastayqidha, sampai dia bangun muring. Jadi pada waktu muringnya sudah zikir dan sebacaan tadi, dihitung orang nang menjalankan zikir tadi. Bilanya ada bangun lagi, nah berarti mati selamat, akhirnya muring bacaan. Yang antara dua, pada bangun lagi atau bisa bangun, ini gara-gara pada bangun lagi, nah, ya itu sudah habis masa di alam dunia. Qala al-Faqih rahimahullah Ta'ala, berkata pengarang kitab, "Adzikru minallahi Ta'ala al-'afwu wal maghfirah." Adapun yang dimaksud zikir kata pengarang kitab itu adalah berzikirnya dari Allah Ta'ala, balasan kepada si fulan itu al-'afwu wal maghfirah, itu adalah Allah Ta'ala memberikan kemaafan dan memberikan ampunan. Dari balasan Allah Ta'ala kepada siapa tadi? Fa idza dzakara al-'abdu lillahi ta'ala dzakara Allah Ta'ala bil maghfirati. Jadi dibalas Allah Ta'ala dengan kemaafan dan keampunan. Wa innama arada wa qala al-faqihu, jadi setelah diberikan Allah Ta'ala keampunan tadi, maka seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala, disambut Allah Ta'ala dengan sambutan keampunan. Ini gampang aja Allah ucapan keampunan, kita juga nangkolennya. Wa dzukira an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala al-dzikru baina adh-dhikraini wal islamu baina sayfaini wal dhanbu baina al-fardaini wa inna ma arada bi qawli adh-dhikri baina adh-dhikraini. Adapun perkataan daripada Sayyidina bin Abi Thalib menyebutkan bermula zikir itu atau seseorang berzikir adalah mendapatkan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapat taufik, kita mau berzikir, taufiknya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memberikan kepada si hamba tadi, meletakkan ke dalam hatinya bahwasanya orang itu selalu mengingatnya tadi. Wadzaku bainal faridaini, adapun yang dinamakan Islam itu melewati dua pedang kata Sayyidina Ali. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yuqatila hatta yaslama,
sebelumnya orang itu masih kafir dahulunya dan diperangi masuk Islam karena takut perang, lalu disuruh beragama Islam. Yang kedua kata Sayyidina Ali, jika keluar orang dari Islam dia murtad dan Islam, dijatuhi hukuman bunuh. Kemudian lagi adzammu, adapun yang dinamakan wajib atau dosa itu di antara dua kewajiban. Yang pertama apa? Bagi seseorang wajib menghindarinya. Dan yang kedua wajib bertaubat bagi yang terlanjur berbuatnya. Fama'na qawluhu adzammu bainal fardaini yani furida alaihi alla yadriba fa idza adnaba furida alaihi an yatuba. Ini berat banget. Wa nubiya an Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala fi qawlihi ta'ala min syarril waswasil khannas. Riwayat juga lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan, Sayyidina menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas, surah An-Nas, yang artinya kata Allah taala firman-Nya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan khannas. Siapa syaitan khannas itu? Qala huwa syaitanu naimun 'alal qalbi. Ini maksudnya tafsir daripada al-khannas itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, syaitan yang tidur, yang bersarang dalam hati manusia. Itu syaitan khannas namanya. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa, apabila seseorang tadi menyebut nama Allah taala dalam muridnya, maka niscaya khanasa, di syaitan khannas itu dia menyesal atau lari atau mundur sama. Fa idza ghafala waswasa, dan tetapi ketika seseorang tadi lupa daripada bacaannya, waswasa, niscaya setan tersebut akan berbisiklah dia ke dalam hati manusia dan berbuat segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia tadi. Nah, ini anak kuning pun ada bacaannya tadi. Walaupun bismillah sekali sedikitnya. Nah, satu nafas bismillah 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 sedikitnya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li kulli syai'in saqal. Daripada Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kata Nabi, setiap daripada manusia itu punya pembersih. Setiap diri manusia itu punya pembersihnya. Wa saqalul qalbi dzikrullah ta'ala, dan pembersihnya hati manusia adalah zikrullah, membuangi segala macam nama dikat-dikat kotor-kotornya. Bah barasi esoknya dikat pula, malamnya kita waktu habis sembahyang barasi pula. Itu bang kita karena mau berat, karena mau nangis, ada pulang batang banyak, tapi pembersihnya adalah zikrullah ta'ala. Wa Ibrahim an-Nakhai annahu qala idza dakhala ar-rajulu baitahu fasallama. Daripada Imam Ibrahim an-Nakhai menyebutkan, ketika seorang yang muslim itu masuk rumahnya, fasallama, maka dia mengucap salam. Qala syaitan, berkata syaitan, la muqila yakni lam yabqa liha huna mawdi'a qararin. Kata syaitan, dia sedih dan berkata syaitan tadi, tiada tempat bagiku di sini. Padahal syaitan malam kunjung masuk rumah, tapi karena si pulang ini baca assalamualaikum tadi, ada dia masuk rumah ini. Sedih apa syaitan?
Wa idza ata bi ta'amin fadzakara Allah ta'ala qala syaitanu la maqila wa la mat'ama wa la mashraba fayakhruju khaiban. Ketika hendak makan maka mengucap basmalah tadi. Syaitan berkata, tiada tempat dan makanan serta minuman bagiku. Dan keluar syaitan tadi dalam keadaan kecewa, dalam keadaan rugi atau sedih. Katanya apa makan juga? Nah, sebelum dia bacaannya, apa syaitannya? Bukan manusia, apa syaitannya? Lapar tak makan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in yasiya fi awwalihi falyaqul fi akhirih. Daripada Siti Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Nabi ketika kamu hendak makan hendaklah baca bismillah, atau nang panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Ada taucap di mulut walaupun kadang nyaring bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika lupa pada awalnya kalau bacaan langsung makan aja, tidak baca basmalah, maka bacalah pada akhirnya anak tuntung dengan bismillah ini. Mengenang ulangi makannya bahasa ya Pak. Menyebabnya tahan. Dan anak sudah hendak sesuatu lagi habis, saya ingatkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Sudah aman tadi. Walaupun yang kedahulu tadi iblis atau syaitan makan hingga mengawaki. Pas sesuatu tadi hanya ingat, pas sesuatu habis bismillah lagi. Yang penting ada mengucap bismillah tadi. Mudah pikir. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala idza akala ahadukum ta'aman wa lam yaqul bismillah amala syaitanu ma'hu. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ketika salah seorang kalian itu makan dengan tidak baca bismillah terlebih dahulu, maka syaitan menyertai makan engkau. Ini makan di higanya menyertai. Atau kayaknya kalau melihat juga hadapan kita atau bertiga menatai kita, maka syaitan menyertai makan kamu. Tetapi jika membacanya apabila min baqiyati ta'amihi wa taqayya ma'akala wasta'naba ta'aman jadidan. Tetapi jika membacanya bismillah, maka syaitan itu tertolak dari makanan itu. Maksudnya ketika kita ingat baca bismillah, syaitan memuntahkan apa yang dimakannya, apa yang telah terlanjur dimasukkannya dalam rongganya. Syaitan berongga juga. Ini memang kita baca bismillah, termasuk yang sudah sebelumnya ada basmalah, di pada syaitan dilupakannya. Maka inya memulainya dengan makanan yang baru. Nah ini anak boleh makan tengahnya dulu, menyebabkan tahan tambah aja lagi bismillah. Pas anak jam basmalah gancang lagi ke dalam mulut dan mayunasi serangsang campur dengan berkat bismillah, makanya gancang. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Ja'far qala haddatsana Ahmad bin Muhammad qala haddatsana Nasr bin Yahya qala haddatsana Abu Muti'in an Rabi'i ibn Badr an Abi Muhammad wa kana Abu Muhammad rajulan min ashabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat daripada pengarang kitab menyebutkan bahwasanya Abu Muhammad ini adalah salah seorang laki-laki dari sahabat Anas bin Malik. Berkata, Siddiq menceritakan Abu Muhammad ini
dari riwayat Anas bin Malik yang bunyinya qala iblisu li rabbih, iblis berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Apa kata iblis tadi? Ayu rabbi, wahai Tuhan, ja'alta li bani adama buyutan, engkau menjadikan makan, engkau menjadikan tempat bagi anak Adam, bagi manusia, ada rumah khusus nang berzikir kepada Dia. Menjadi iblis tadi. Yad'unaka biha, fama baiti, maka apa rumah bagi Lur, apa rumahmu? Qala, jadi hadis kursi, al-hammamu, rumahmu adalah kamar mandi atau tempat pemandian. Itu adalah rumahmu. Makanya kamar mandi jangan tidak berluang-luang. Menilik, menilik lain matanya. Qala al-hammamu, qala faj'alta lahum majalisa fama majlisi. Kemudian iblis bertanya lagi, ya Allah Ta'ala, Pian menjadikan anak Adam itu, keturunan Nabi Adam itu ada suatu perkumpulannya, ada majelisnya. Fama majlisi, maka apa majelis ulun, perkumpulan ulun tadi? Qala as-suqu, jawaban Allah Ta'ala, tempat perkumpulan kau adalah apa? Pasar tadi. Qala faj'alta lahum qira'atan fama qira'ati, qala asy'aratu. Lalu iblis tadi bertanya lagi, apakah bacaanku wahai Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjawab, bacaanmu yaitu syair-syair yang berbentuk nyanyian-nyanyian yang merdu tadi. Nanti kita akan tunjuk, itu anehnya. Ini nyanyian sambil kamar mandi bernyanyi. Aku patah hati, yang kemarin menyanyi kan bisa berkoboi, sudah terbiasa. Faj'altu lahum haditsan fama hadithi qala al-kibu. Iblis bertanya lagi, wahai Allah Ta'ala, mana cerita ulun, mana apa nang ulun kisahkan, apa saja termasuk cerita ulun tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, al-kibu itu sesuatu perkataan yang dusta tadi. Qala waj'alta lahum adzanan fama adzani, qala al-mismaru. Marah lagi, ya Allah, kata iblis, mana adzanku, mana panggilanku? Maka Allah Ta'ala menjawab, al-mismaru alat musik. Al-mismar, alat musik, ayat seruling dan lain-lain. Jadi menurut Imam Rafi'i, seruling nang dibolehkan itu, seruling nang istilahnya kada berlubang, untuk Imam Rafi'i. Punya ditiup seruling nang moncong berbombong, nanti kada dibolehkan. Seruling nang jenis kayak trompet, moncong. Jadi macam-macam khilafiyah dan alat musik. Ujar Habib Ali Al-Jubri di sini, apabila seseorang tadi dengar lagu musik tadi, tujuannya yang bagus, positifnya semangat kepada Bapak di sini, tapi punya tujuannya tambah parah, malah ada baik sih. Intinya kalau dibahasakan bahasa Indonesia nya, bahasa penyebab kita paham juga. Al-musiqi sih, idza ihtamala, apabila seorang istamilu bi af'alin hasanah, perbuatan positif, mau semangat, maka bagus. Ya tergantung pribadi masing-masing. Tapi misalnya tujuannya lalai, itu kan lain sudah, itu menurut Habib Ali Al-Jubri.
Jadi kata masing-masing paham yang baik-baik. Arab pun ada musiknya ya Allah. Arab, kayak alat jalan Arabnya. Qala majlisi as-sumu qala faj'altul qira'atan qala faj'altu rusulan mama rusuli. Lalu kata iblis, wahai Allah Ta'ala, biar menjadikan daripada manusia atau anak Adam itu adalah misi utusan, misi sesuruhan. Lalu apa sesuruhan ulun, utusan ulun, wahai Allah Ta'ala? Qala al-kahnatu, yaitu para dukun. Itu sendiri iblis pada dukun. Lain 20 pada dukun, salah. Ada 20 murid banyak. 20 pada dukun lain, mau bacaan, uang berwasilah ke situ. Wasilahnya lawan aulia Allah Ta'ala. Ya, nah dukun salah. Lubang tuh semoga tertahan sampai mencucuk ke lantai sampai petir pinggul misalnya. Memang ya siapa videonya. Qala faj'alta lahu kitaban fama kitabi qala al-washmu. Ya Allah Ta'ala, kata iblis, engkau menjadikan tulisan-tulisan bagi manusia, tulisan nang apa nang dibacanya yang baik-baik. Sedangkan tulisan bagi ulun ini apa? Qala al-washmu, itu adalah tato. Tato ya. Ada tato di paha, ada tato di dam selawar, semacam main. Selawar. Ya Allah. Qala faj'altu lahum masaida fama masaidi an qala an-nisa. Wa Allah Ta'ala menjadikan bagi manusia itu ada umpan-umpannya, ada perangkap-perangkapnya. Fama masaidi, maka apa perangkap mulut. Qala an-nisa, itu para perempuan tadi. Qala faj'alta lahum tu'aman fama tu'ami. Lalu berkata lagi iblis, wahai Allah Ta'ala, biar menjadikan bagi anak Adam itu tu'aman, makanan. Fama tu'ami, maka apa makanan mulutnya iblis. Qala ma lam yadhkur alaihi ismi. Makanan engkau adalah seseorang yang makan tidak menyebut namaku. Qala faj'alta lahum syaraban. Apabila tidak menyebut namaku, maka itulah makanan engkau. Silakan engkau makan lawan minyak. Minyak gancang, tambah ikut gancang juga. Sampai 3 rangsang habisnya ke gancang juga. Kecuali sampingnya habis makan, itu menjauh. Qala faj'alta lahum syaraban fama syarabi. Ujar iblis juga, wahai Allah Ta'ala, biar menjadikan anak-anak Adam itu ada minumannya. Qala fama syarabi. Qala kullu muskirin. Minuman engkau adalah syarabi. Kullu muskirin, setiap mabukkan. Wa Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun fa qala awsini bi syai'in qala lahu Fudail ihfaz anni khamsan. Ada seorang imam yang berkata daripada Fudail bin Iyad, annahu qala, sesungguhnya ada datang seseorang laki-laki kepada Imam Fudail bin Iyad. Faqala, berkata laki-laki tadi, ausini bi syai'in, wasiatilah olehmu kepadaku dengan sesuatu. Faqala lahu Fudail, maka berkata Imam Fudail bin Iyad, ihfaz anni khamsan, peliharalah akan 5 perkara. Ujar Imam Fudail bin Iyad, awwaluha annama asabaka min syai'in faqul dzalika biqadarillahi ta'ala hatta tadfa'al malamata min khalqi. Segala sesuatu yang menimpa dirimu adalah dari qada Allah. Dari itu janganlah kamu menyalahkan makhluk.
hatta tadfa'al malamata min al-khalqi, jangan menyalahkan makhluk. Wasani yang kedua, ihfaz lisanaka liyanjuwa kullal khalqi minka. Yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, peliharalah lidah perkataanmu agar mereka tidak terganggu olehmu. Jadi karena lidah kita juga macam-macam. Ada orang yang tersinggung, ada orang yang naik darah, ada orang yang langsung parah-parah. Dan lidah kita juga. Dan kamu selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tanju min adzabillah. Wa tsalitsu sidqu rabbika bima wa'adaka min rizqi. Yang ketiga, yakinlah pada janji Allah tentang rezeki agar engkau menjadi orang yang beriman, hatta takuna mu'minan, sampai menjadi orang yang beriman atau mukmin. Jangan rezeki ada lagi lancar api beriman, salah. Rezeki ada datang lagi, rezeki hilang, rezeki merosot, lalu iman api beriman. Wajah Tuhan ulun api beriman wafiat. Kata rezeki belum ada lancar, tahu ketahui di hati. Yang mana itu? Warabi'u ista'adda lil mauti hatta la tamuta ghafilan. Yang keempat, ista'adda lil mauti, berzikirlah selalu sebagai persiapan mati, agar engkau mati tidak dalam keadaan lupa. Karena orang terbiasa berzikir, maka mempunyai waktu meninggal akan terbiasa mengucap zikir juga. Kata tapi kali tidak jari sudah terbiasa. Hanya di dalam kali tidak jari, kali benar, Allah jalik makan. Sudah terbiasa berzikir, niscaya kadang kali tidak jari. Wal khamisu idza dzakarallaha katsiran haitsu ma kunta hatta takuna muhsinan min jami'i sayyi'at. Berzikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau dijaga dari perbuatan yang jahat. Orang berbuat jahat kada jadi faedahnya. Tak berniat jahat hadap ini kada jadi. Kata Imam Fudail bin Iyad. Wa dzukira an Ibrahim ibn Adham annahu ra'a rajulan yuhadditsu bi syai'in min kalami dunya. Disebutkan daripada Imam Ibrahim bin Adham menyebutkan pernah Imam Ibrahim bin Adham memutus perkataan seseorang tentang urusan duniawi ketika mengucapkan zikir tadi. Lalu berkata Imam Ibrahim bin Adham, apakah perkataanmu itu mengharapkan pahala? Faqala hadza kalamun tarju bihi thawab. Faqala ar-rajulu, berkata seseorang tadi, la, nyata wajah, tidak ada makna pahala. Qala abata manna bihi iqaba, apakah tidak dapat menyelamatkan sesuatu perkataan daripada siksanya Allah Ta'ala? Qala bapa tasna'u bi kalamin la tarju bihi thawaban. Oleh karena itu kata Imam Ibrahim bin Adham, lebih baik ketika ada orang mengucapkan zikir, maka janganlah engkau memutus dengan perkataan dunia. Yang penting di sini ada orang yang pandai masalah dunia, tidak itu sih tutungan, jangan diputus di sini. Fa'alaika bi dzikrillah ta'ala. Wa qala Ka'bul Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu, inna najidu fi kitabillahi al-munazzali 'ala al-anbiya'i inna Allah ta'ala yaqul. Kata Ka'bul Akhbar, sungguhnya kami menemukan dalam kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi-nabinya, inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan atau berkata dalam hadis qudsinya, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma u'tiya as-sa'ilin.
janji Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabinya, orang yang selalu tekun berzikir kepada kata Allah taala hingga tiada kesempatan berdoa baginya, maka aku akan memberi yang lebih baik daripadanya melebihi yang berdoa. Dia berzikir aja tadi sama dianggap berdoa itu tadi. Kata Abu Akhbar, sedikit doanya, doanya ada aja, zikirnya banyak, itu sama seperti doa. Janji dalam kitab Allah Ta'ala itu dalam Nabi, masyarakat langit merasa tenang, merasa himung. Yuzkaru fihi ismullah, kata Imam Hudaybiyah, sesungguhnya rumah yang disebutkan padanya nama Allah Ta'ala. Yudhi'u li ahli samai, menerangi rumah itu dari kegelapan sampai terangnya kelihatan oleh penduduk langit. Kama yudhi'ul misbahu li ahli baitil muslimin, seperti menerangi lampu di dalam rumah yang gelap. Wa innal baital ladzi la yudhkaru fiha ismullahi ta'ala yudlamu ala ahlihi, kebalikannya adalah daripada rumah yang tidak pernah disebutkan nama Allah Ta'ala di situ, suram dan gelap oleh mereka, seperti rumah hantu. Walaupun listrik juga, kalau gak ada lampunya, tapi kelihatan seakan-akannya namanya rumah hantu karena disebut nama Allah di situ. Paling sedikit ucapan Assalamualaikum, atau Mbak Amalia serongan yang rumah tadi, waktu-waktunya, waktu ada Mbak Amalia sama dengan apa? Terang rumah itu kan. Dan pada waktu bulan puasa baca Al-Quran di rumah, walaupun selapar aja, dan selapar baca boleh berduduk, nanti Al-Qurannya boleh. Nah sudah boleh anak mau haji pulang, bangun pulang, ambil Al-Quran pulang, selabar mengantuk pulang. Kebiasaannya bulan puasa itu mengantukkan, padahal baru lapar. Nanti ya mau coba bersandar, mau coba berapa kulit bangunnya anak juhur, padahal baru lapar. Itu apa ya, maka iblis di belenggu sudah berarti nafsu masih menghalanginya. Sudah intinya sudah ada apa? Sudah diikat dong. Iblis diikat syaitan tadi, masih yang kalau diikat lagi nafsu, hawa nafsu masih ada. Bisa ada sempat aja gitu. Tapi gua baca apa gitu, ada sampai 2-3 ayat. Yang apa tadi? Udah terbaca pulang, gak nyaman sudah. Tapi karena mau biri-biri, karena biri-biri, kudu seharian. Tapi menjadi di luar puasa. Murid pagi terus sama lakan, mau tahan biri-biri. Itu faedahnya yang Allah. Cuma puasa tadi, murid seharian kan ada penyakit terus, mereka penyakit mengantuk. Paling nyaman lagi, murid pagi nyaman kan, bangun langsung mau buka, nyaman lagi tuh, langsung menyantap lagi. Tapi nyaman sudah. Itulah begitu. Bujurupang muridnya ibadah, tapi sedang ibadah. Naum musaim ibadatun. Waruya bil khabari anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta qala ya Musa inni idza ahbabtu 'abdan ja'altu fihi alamataini qala ya Rabbi wa ma huma qala alamahu bi dzikri likai
adkuruhu bi malakutis samawati wal ardi wa a'simuhu an maharimi wa sakhati. Nabi Musa alaihissalam bertanya suatu hari, ya Rabbi, wahai Tuhan, bagaimana caranya di sini mengetahui perbedaan kekasihmu dengan orang yang pian benci tadi? Jawab Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, bagi kekasihku itu ada dua tanda buktinya. Aku kekasih Allah Ta'ala itu orang yang aku ridhoi, aku sayangi. Yang pertama adalah dia mudah berzikir kepadaku, sehingga aku pun berzikir kepadanya di alam malakut langit dan bumi. Wa'asimuhu, dan aku pelihara dia dari segala yang terlarang, dan kemarahanku aku pelihara baginya sehingga dia selamat dari siksa dan murkaku. Kalau terbiasa berzikir kali ini, saya masuk biasakan, rasanya berat dulu. Saya sudah terbiasa, nyaman aja lagi. Ya Musa, wa inni idza abghadtu 'abdan ja'altu fi 'alamataini qala ya rabbi wa ma huma. Demikian pula wahai Nabi Musa, aku jadikan kemurkaan kebencianku dengan ada buktinya, juga ada dua wahai Nabi Musa. Qala ya rabbi wa ma huma. Lalu Nabi Musa bertanya, apa wahai Allah Ta'ala yang keduanya? Qala ansani dzikri. Ada yang orang itu mudah lupa berzikir kepadaku. Orang itu sering tidak banyak membaca bacaan lawan aku. Wa akhli bainahu wa baina nafsihi likay yakhfi maharimi bisakhati. Yang kedua, mudah menuruti nafsunya itu sehingga terjerumus dia ke dalam kemungkaran dan yang dilarang. Karena lupa berzikir Allah Ta'ala, maka perbuatannya yang dilarang tidak ada remnya, ranjah terus. Fayahillu alaihi adabi wa ni'mati, maka halallah atasnya azabku dan siksaku, kata Allah Ta'ala. Wa qala Abul Malih an abihi anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abul Malih daripada ayahnya, sesungguhnya seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana radifu ala dabbatin. Ada seorang sahabat Nabi menggunakan kendaraan, dan ketika untanya tergelincir, fa'athurat biha ad-dabbatu, untanya atau kendaraannya itu terjerumus ke dalam sebuah lubang. Faqala ar-rajulu, maka seseorang tadi berkata, ta'is syaitan, celaka syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendengar, la taqul ta'is syaitan, jangan engkau mengatakan, menyebut nama celaka syaitan. Kenapa? فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون ملء البيت. Apabila Allah mengucapkan celaka syaitan tadi, syaitan akan bangga dan sombongnya kaya rumah. Maksudnya apa? Asik syaitan menyebut nama aku, imu aku. Kalau bahasa kitanya kayak mongolnya. Ada menyebut misalnya Allah, misalnya, dan maksudnya yang gigiran ada dibuang, bisa gigiran ya Allah. Sejak saya apa bapak nang tempat atau ucap, kadang atau ucap nang lanji juga, nang gigiran, sudah biasa tadi. Lalu kata Nabi, hendaklah apa? Engkau la taqul ta'isy syaitan, walakin qul bismillah. Tetapi hendaklah engkau mengucapkan bismillah. Fa innahu yasgharu 'inda dzalika hatta yakuna mithla dzubab. Menyebut bismillah itu kecil tapi faedahnya ganal. Badannya ada, faedahnya ganal. Ternyata lanjut bismillah.
Misalnya apa-apa aja yang membuat heran, bismillah. Untuk tagapit lawang, bismillah. Jadi ganjaran tentunya. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala i'lam anna dzikrallahi ta'ala afdal ibadati. Pengarang kitab menyebutkan, ketahuilah olehmu sungguhnya berzikir kepada Allah Ta'ala itu sebagai afdal ibadah. Jadi berzikir termasuk ibadah. Lianna Allah Ta'ala ja'ala li sayr ibadati miqdara. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan daripada semua ibadah itu miqdara, ada ukurannya. Wa ja'ala laha awqatan, dan menjadikan bagi ibadah itu ada waktunya. Jangan kita beribadah ada waktunya. Walam yaj'al li dzikrillahi ta'ala miqdaran wala waqtan, dan tidaklah menjadikan Allah Ta'ala bagi zikirnya itu ada ketentuan, wala waqtan, dan tidak ada waktunya. Wa umira bil kathrati, dan diperbanyak, disuruh diperbanyak. Jadi zikir tidak ada waktu. Dalam keadaan hati yang senang tadi. Hati yang pada senang karena mau berzikir lagi, masih panas-panasnya. Tenang, kalau hanya berzikir. Kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran ya'ni dzkuruhu fi jamil ahwali wa tafsir dzikri fil ahwali kullaha annal 'abda la yakhlu min arba'ati ahwali. Tafsirnya dan zikir tadi menyebutkan, sungguhnya seorang hamba tidaklah pernah sunyi daripada 4 perkara. Imma an yakuna fit ta'ati, ada kalanya si hamba tadi dalam keadaan taat, ada kalanya si hamba tidak keadaan perbuatan maksiat, ada kalanya si hamba tadi dalam keadaan mendapat nikmat, ada kalanya si hamba tadi dalam keadaan susah. Fa in kana fi ta'ati, jika adalah hamba tadi dalam keadaan taat, dalam keadaan melaksanakan kewajiban, fa yanbaghi an yadhkurallaha ta'ala bitauqihi, dan hendaklah dia berzikir menyebut nama Allah Ta'ala bitauqiq, dengan mendapatkan dari taufik Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita mau berzikir adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ada. Wa yas'alu minhul qabul, dan meminta dari Allah Ta'ala mudahan diterima. Wa in kana bil ma'siyati fa yanbaghi an yatawaba bil ibtina'i wa yas'aluhu at-taubah. Jikalau adalah si hamba dalam keadaan apa? Perbuatan yang dilarang tadi, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Ta'ala bil ibtina, dengan minta jauhkan, minta tegakkan. Wa yas'aluhu taubah, dan apabila menggawi dilarang juga hendaklah minta taubat kepada Allah Ta'ala. Wa in kana bi ni'mati, jikalau adalah manusia atau seseorang bagi seorang hamba dalam keadaan mendapat nikmat, yadkuruhu bisyukri, adalah dia menyebutnya, mengingatnya dengan menggunakannya dengan bersyukur. Jadi bersyukur itu menggunakan yang baik. Wa in kana bi syiddati, maka adalah jikalau seorang hamba dalam keadaan syiddah, sulit, maka hendaklah dia selalu banyak ingat bisabri, dengan sabarnya. Berasal dari rahmat Allah Ta'ala, dan sekedar Allah Ta'ala Rasulullah Iman dijauhkan dari soal iman yang tidak dikumpulkan, dan sudah berus bersama Rasulullah SAW tidak diamankan Allah sebelum daripada menzilat makanan dan Rasulullah SAW hadrati Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alim ta'wil, faqihna fi din wa alim ta'wil, wa faqihna fi din wa alim ta'wil, wa atina fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu dalam hati wa nafsin ada dan wasi'u ilmu